Hai, apa kabar? Ya, setelah di bulan Januari kemarin saya nggak bikin konten rakit PC karena di Januari itu saya banyak banget liburnya. Dan mari kita awali aja untuk Februari 2024 ini dengan konten rakit PC. Dan kali ini konten rakit PC-nya akhirnya saya bisa nyobain juga nih si Intel Gen 14. Dan pas saya lihat-lihat review di luaran sana, Intel Gen 14 ini kayaknya agak kurang ya dari segi upgrade-nya, terutama di Core i9 sama Core i5-nya. Tapi untungnya di Core i7-nya ini masih agak lumayan lah ya untuk peningkatannya. Dan kebetulan di sini juga saya bakal rakit menggunakan Intel Core i7 14700K. Untuk total biayanya saya seperti biasa belum totalkan, nanti langsung aja saya tulis di sini ya, nanti kalian bisa baca aja. Dan buat kalian yang mungkin mau dirakitin PC-nya juga, ya nggak mesti kayak gini ya, bebas mau spek kayak gimana aja. Kalian bisa kontak saya di Instagram, DM aja @gigadgetindo atau melalui emailnya saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke, untuk rakitan PC-nya seperti biasa nanti di bagian belakang bakal saya bahas ya speknya, terus juga performanya gimana dan lain-lain. Tapi sebelum itu mari kita lihat untuk proses rakitnya. Let's go.
Oke, ini PC-nya udah beres seperti yang kalian bisa lihat, dan overall untuk rakitan PC-nya tuh nggak ada kendala sama sekali ya. Overall berjalan lancar, terutama karena casingnya juga gede, jadi ngerakitnya itu mudah. Dan sekarang yuk mari kita lihat untuk part per partnya apa aja sih yang dipakai dalam rakitan PC kali ini. Yang pertama tentu dari CPU yang seperti udah saya bilang tadi menggunakan Core i7 14700K. Secara jumlah core ada peningkatan dari generasi sebelumnya, sekarang menggunakan 20 core dan juga 28 thread dengan frekuensi turbo boost itu tembus di 5,6 GHz. Sementara untuk powernya sendiri untuk beberapa motherboard high-end dia tuh bisa tembus sampai 300 watt. Powerful dan juga boros banget tentunya. Nah, CPU kenceng ini dipasangin dengan motherboard high-end juga tentunya ya, biar bisa memaksimalkan performa dari CPU-nya. Yang di sini menggunakan motherboard dari Asus dengan tipe ROG Strix Z790F Gaming Wi-Fi 2. Ini adalah salah satu motherboard seri Z790 terbaik yang bisa kalian temui di pasaran saat ini, dengan banyak fitur terkini yang dimilikinya, seperti udah pakai 16+1+2 power stages. Tentunya ini bisa dengan mudah buat ngejalanin Core i7 14700K. Ada 4 slot RAM DDR5 yang bisa di OC sampai 8000 MHz. Nanti di video kita bakal tes untuk OC RAM-nya juga. Slot PCIe udah ada yang support PCIe 5, ini koneksi masa depan ya. Ada 5 buah M.2 NVMe yang semuanya udah support Gen 4. Terus ada support koneksi Wi-Fi 7 dan masih banyak fitur lainnya. Untuk mendinginkan CPU Intel yang sangat panas ya di beberapa generasi terakhir, di sini menggunakan AIO water cooling 3 kipas, yakni Asus seri TUF menggunakan TUF LC2360 RGB. Sesuai namanya, cooler ini menggunakan kipas 3 buah berukuran 120 mm dan dia punya pump yang posisinya terpisah dari heat spreader-nya. Kayak gini, jadi secara visual sih buat saya ini oke, kelihatan lebih keren. Lalu untuk kompatibilitas soketnya dia udah lengkap ya, support untuk banyak platform yang tersedia di pasaran. Dan oh ya, dia punya garansi yang panjang sampai dengan 6 tahun. Lalu untuk RAM-nya kalian bisa lihat di sini menggunakan RAM dari SPG dengan tipe Lancer RGB. Secara desain RAM ini tuh cukup kalem, simple ya, nggak aneh-aneh secara bentuknya, dan juga punya lampu RGB yang bisa support dengan beberapa aplikasi bawaan motherboard yang ada di pasaran. Untuk kapasitas di sini menggunakan 2x16 GB dengan speed 6000 MHz dengan cas latensi atau CL yang cukup rapat, yakni di CL30. Buat yang belum tahu, ini info aja, makin kecil angkanya atau artinya ini makin rapat latensinya itu makin bagus ya. Terus di sini saya bakal overclock RAM-nya nanti ya untuk ngetes seberapa jauh RAM-nya ini bisa di OC, dan bakal saya bahas di bagian performa nanti. Lanjut untuk VGA-nya di sini menggunakan RTX 4070 Ti lagi, saya belum ke bagian 4070 Ti Super ya, jadi ya udah saya rakit yang ada dulu aja. Di sini spesifiknya menggunakan kartu grafis dari Asus TUF Gaming dengan 3 kipas, dan secara bobot ini tuh masih tergolong cukup ringan, jadi nggak begitu khawatir kalau mau dipasang nantinya. Dan untuk tebalnya juga ini cukup 2,5 slot aja. Untuk part berikutnya SSD di sini menggunakan dari Kingston dengan tipe Fury Renegade berkapasitas 500 GB. Ya tahu, untuk spek kayak gini tuh idealnya minimal 1 TB lah ya, atau ya 2 TB lah. Cuman kebetulan adanya stok SSD ini aja, jadi udah saya pakai ini aja. Secara spek dia udah NVMe Gen 4, speednya juga kencang. Secara spek harusnya dia support sampai 7000 Mbps, tapi dari percobaan saya maksimal di 6900-an aja. Tapi nggak masalah, ini masih masuk kategori ya plus minus aja lah. Terus untuk support daya dari PC-nya, tentunya di sini harus yang berkualitas. Kali ini daya disupport oleh PSU dari FSP Hydro G Pro 850 Watt dengan sertifikasi 80 plus Gold dan sudah support RTX 3.0. Untuk perkabelan tentunya dia udah modular, jadi bisa bikin rakitan PC lebih mudah karena kita hanya butuh colok kabel yang kita pakai aja. Terus untuk kabel VGA yang disediakan dia punya 2 pilihan, yakni ada PCIe 6 plus 2 pin yang umum dan kabel 12 volt VHPWR untuk VGA RTX 4000 series. Dia juga punya fitur Eco Mode yang mana kalau fitur ini diaktifkan, maka ketika load PC di bawah 30%, kipas dari PSU-nya ini nggak bakal nyala. Jadi ya lumayan bikin PC-nya jadi lebih hening. Pengamanannya lengkap, tentunya kalian bisa lihat aja di sini. Efisiensi juga bagus, udah di atas 90%, dan tentunya udah punya garansi yang panjang 10 tahun. Nah, buat kalian yang belum tahu, jadi kasta dari PSU itu bisa juga dilihat dari garansinya. Biasanya yang punya
kasta tertinggi itu punya garansi selama 10 tahun ya si PSU FSP Hydro G 850 watt ini. Dan terakhir, untuk menampung seluruh komponen PC-nya dimasukkan ke dalam casing ganteng nih ya dari Asus dengan tipe Asus TUF Gaming GT502. Asli, casing ini tuh ganteng banget looknya. Full hitam yang kelihatan sleek dan kaca tempered glass yang solid. Dia bisa mengekspos komponen PC yang kita pakai dengan sangat jelas. Oke, itu dia tadi part-part yang dipakai dari PC ini, dan juga langsung aja yuk kita lihat bagaimana performanya. Seperti biasa bakal saya tes menggunakan benchmark sintetis, terus ada juga tes menggunakan untuk produktivitas dan juga tes gaming. Yang pertama, kita langsung aja ke Cinebench R23 untuk melihat bagaimana sih performa dari Core i7 14700K. Untuk single core di sini mendapatkan angka 2093 poin dan multicore-nya di 33.040 poin. Yang mana kalau dibandingkan dengan seri sebelumnya, ya ada peningkatan sekitar 10%. Untuk suhunya sendiri ini jelas ya nyampe 100 derajat Celcius alias ada sekali throttling. Sehingga meski power limit dari motherboard-nya ini udah dilepas, power yang dihasilkan mentok hanya di 289 watt aja. Terus untuk 3D Mark Time Spy di sini grafis core dari RTX 4070 Ti ini terpaut jauh ya dengan adanya 4070 dengan skor di angka 22.600 poin. Berikutnya seperti yang udah saya infokan di awal, kalau di sini saya akan coba overclock dari RAM-nya, dan dari percobaan saya speed tertinggi yang bisa booting atau nyala di 7200 MHz CL36 jalan di Gear 1. Cuman sayangnya ini cuman sampai booting doang dan nggak stabil. Jadi sejauh percobaan saya speed tertinggi itu dan stabil jalannya bisa di 7000 MHz dengan CL36 dan voltasenya tuh nggak saya ubah, tetap di 1,35 volt. Nah, perbedaan performanya tuh gimana antara speed standar saat SMP-nya diaktifkan dan juga yang udah di-OC ke 7000 MHz? Ternyata ini terdapat perbedaan yang lumayan signifikan. Untuk memori copy naik ya sekitar 11 Gbps dari 83,7 Gbps ke 94,9 Gbps. Dan uniknya latensinya juga malah turun ya dari posisi saat XMP itu di 72,7 nanosecond turun ke 69,4 nanosecond saat DOC ke 7000 MHz CL36. Secara teori kan harusnya CL-nya tuh kalau dibuat lebih renggang maka latensinya akan bertambah. Tapi di sini enggak ya ternyata. Ya overall RAM XPG Lancer ini sih oke banget ya menurut saya karena bisa naik 1000 MHz dari aslinya, dan tentunya akan ada perbedaan performa di penggunaan harian yang bakal saya bahas di part berikutnya. Oh ya, kalau misalnya kalian pakai RAM yang sama atau mungkin nanti kalian akan beli dan juga coba overclock, itu hasilnya pasti akan berbeda karena banyak hal yang bisa mempengaruhi. CPU-nya berbeda, itu juga akan mempengaruhi, motherboard berbeda. Jangankan CPU berbeda, CPU yang sama aja itu bisa menghasilkan performa yang berbeda. So ya, mungkin akan berbeda sedikit hasilnya dengan yang kalian punya. Terus untuk pengetesan penggunaan di real world atau penggunaan harian, di sini menggunakan Blender Benchmark untuk model Classroom performa RTX 4070 Ti terpaut lumayan jauh ya dengan 4070 dengan hasil 1598 sampel per menit. Lalu beralih untuk ngedit video di Premiere Pro dengan file biasa yang saya gunakan, yakni video berdurasi 5 menit 54 detik. File aslinya 4K dirender ke resolusi 2K 30 fps dengan posisi RAM yang belum saya OC, ini masih sekedar XMP-nya doang diaktifkan, menghasilkan waktu render di 99 detik, dan saat di OC ke 7000 MHz CL36 tadi proses render jauh lebih cepat jadi sekitar 95 detik aja. Dan ini tuh jadi kombinasi spek yang paling kencang ya, yang punya waktu render paling cepat dari beberapa konfigurasi rakitan lainnya yang pernah saya buat. Dan sedikit untuk tes gaming di game Call of Duty dengan settingan yang serba rata kanan pokoknya ya, resolusinya 2K, ini mendapatkan frame rate yang stabil kisaran 140-an fps. Terus CSGO dengan settingan yang sama, rata kanan juga, resolusinya 2K, bisa dapat sekitar 280 fps dengan sangat stabil. Dan satu lagi, game ringan yang biasa saya mainkan adalah eFootball 2024, juga dengan settingan tertinggi, bisa dapat fps yang mentok stabil di 60 fps. Nah, terakhir, untuk konsumsi dayanya di sini cukup mengejutkan. PC ini cukup hemat ya saat kondisi idle, yang mana makan dayanya cuma 60 wattan aja, seperti kebanyakan PC pada umumnya. Cuman ketika dipakai aktivitas lain baru berasa ini tuh sahabat PLN banget. Dan udah saya buatin grafiknya, kalian bisa lihat di sini mulai dari idle, dipakai browsing, render video, sampai tes beberapa gaming yang udah dilakukan. Oke, itu dia tadi video rakitan menggunakan Intel Core i7 14700K, dan semoga video
video ini tuh bisa menginspirasi kalian untuk merakit PC. Dan mungkin kalau kalian pengen beli part-partnya, kalian bisa langsung cek aja linknya di kolom deskripsi, udah semua tulis lengkap. Atau kalau kalian mau dirakitin PC sama saya, sekali lagi bisa banget, kalian kontak aja di DM Instagram @gigadgetindo, atau bisa emailnya di kolom deskripsi di bawah. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Reni pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.